Saat ini saya berada di Desa Pangyangan, itu berada di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jemberana, Bali. Nah, kenapa saya ada di sini? Saya sudah membuat appointment dengan BPTU HPT Denpasar Bali. Nah, BPTU HPT Denpasar Bali itu seperti apa? Saya sendiri juga kurang tahu, tetapi dari yang saya lihat dari beberapa media, di sini melakukan budidaya sapi Bali unggulan supaya nanti bisa disebarluaskan di seluruh Indonesia. Dan yang saya tahu juga di sini sistemnya itu sapinya dilepas liarkan. Dan saya ngelihat sendiri dari jalan ini udah kelihatan sekali bahwa sapinya itu sangat banyak dan pengembalaannya untuk rumputnya sangat luas sekali. Nah, daripada kita sama-sama penasaran, kita sama-sama langsung aja masuk dan kita lihat bersama bagaimana nanti liputan kita. Oke, ikutin saya. Pagi Bapak. Oke, selamat pagi. Saya sudah ada janjian dengan Pak Ngurah. Nggih. Apa bisa ketemu dengan beliaunya? Oh, nggih bisa. Tolong cuci tangan dulu. Oh, siap. Nggih. Di kantornya ya? Nggih, benar. Tolong dibuka. Oh, lepas sepatu ya? Selamat pagi, Pak. Ada tamu, Pak. Ada tamu. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak, bagaimana Pak? Sehat? Siap, sehat selalu. Silakan duduk Pak. Siap. Terima kasih Bapak, nama saya Aditya Hadi dari Taniling TV yang kemarin sudah mengajukan permohonan untuk peliputan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diizinkan. Ya, sama-sama Pak. Kami juga sudah laporkan ke Pak PLT Kepala Balai. Kebetulan PLT Kepala Balai kami petugasnya di pusat Pak. Kami sudah komunikasikan bahwa hari ini akan ada peliputan dari Taniling TV mengenai pola pemeliharaan di BPTU HPT Denpasar, dan beliau juga sudah mengizinkan untuk pelaksanaan peliputan ini Pak. Siap, terima kasih Bapak. Boleh perkenalkan diri dulu mungkin Bapak? Boleh, saya Gusti Putu Ngurah Raka sebagai subkoordinator substansi pelayanan teknis di BPTU HPT Denpasar ini Pak. Mungkin nanti yang akan mendampingi Bapak-Bapak untuk pelaksanaan peliputan di lapangan nanti bersama teman-teman kami, baik dari itu medik paramedik, Wasbetnak maupun Wastukan yang akan mendampingi Bapak-Bapak dalam pelaksanaan peliput nanti di lapangan. Siap. Baik, kita langsung ke tempat ganti dulu Pak ya, karena Bapak ke lapangan harus pakai pakaian tamu yang sudah kami siapkan. Oh gitu, jadi SOP-nya kalau ada tamu harus pakai pakaian tamu khusus ya? Iya, karena betul. mau masuk ke Lingkungan perang pengembalaan atau range-nya. Siap. Ya. Bapak, kalau BPTU HPT Denpasar ini apa ya Bapak ya? Oh gini, mungkin saya bisa jelaskan sambil kita duduk ya Oh Mas? siap, siap. Di sini ya Pak ya? Ya boleh. Ya. BPTU HPT Denpasar ini atau Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak ini merupakan salah satu UPT pusat yang ditugaskan untuk melaksanakan pelestarian sapi Bali, seperti itu Mas. Sapi Bali ya, jadi memang hanya khusus sapi Bali ya Pak ya? Ya betul, di Bali ini arahnya untuk peningkatan mutu genetik sapi Bali, makanya tidak boleh ada selain daripada sapi Bali. Berarti memang wajib untuk sapi Bali gitu Iya. ya? Nah, sebelum tadi kan menjelaskan tentang BPTU-nya itu, sejarahnya gimana itu Pak? Oh gini ya, sapi Bali ini merupakan
salah satu sapi asli Indonesia, merupakan plasma nutfah sapi Indonesia gitu Mas. Ya. Makanya sehingga perlu untuk kita lestarikan, kita mulia biakan. Ya. Makanya pada tahun 1977 itu didirikanlah namanya Pusat Pengembangan dan Pembibitan Sapi Bali yang dikenal dengan P3 Bali. 1977. Iya, waktu itu dengan membentuk plasma-plasma yang ada di pedesaan, kemudian difasilitasi kredit dari BRI yang disebut dengan instalasi populasi dasar. Awalnya seperti itu. Plasma Kemudian itu berarti di peternak-peternak di desa ya Pak? iya, Ya? betul. Kemudian pada tahun 2007 dinaikkan statusnya menjadi Balai Pembibitan Sapi Bali, ya. Ternak Unggul Sapi Bali, BPTU Sapi Bali, Ya. gitu Mas. Kemudian pada tahun 2013 mengalami reorganisasi menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak, BPTU, HPT, Denpasar. Ya, luasannya kurang lebih 102 hektar. Itu pun 102 hektar ya dimanfaatkan menjadi beberapa bagian. Nanti ada 70 hektar itu untuk pasturanya atau padang penggembalaannya. Kemudian 24 hektar itu untuk hijauan pakan ternaknya, untuk kebun rumputnya. Kemudian ada kurang lebih 2,5 hektar untuk kebun produksi indigo vera. Kemudian kurang lebih 2,5 hektar juga untuk kebun bibit. Di sini kita untuk memproduksi benih maupun bibit HPT itu mempunyai kebun bibit tersendiri. Kemudian mengenai populasi, sampai saat ini itu ada 1.711 ekor. Tapi itu tidak hanya di breeding center Puluk ini aja. Sebagiannya ada di breeding center Pekat, karena kita mempunyai instalasi yang ada di Dompu. Nah, khusus untuk yang di breeding center Puluk ini sampai akhir bulan Agustus kemarin itu kurang lebih 1.084 ekor untuk populasinya. Saya jadi semakin penasaran nih Pak. Mungkin warga Taniling TV juga penasaran. Sapi lepas liarkan dengan total 1.000 Iya. dan dengan luas hamparannya Lahannya ya. 102 hektar ya. Iya, betul. Siap. Jadi warga Taniling TV yang penasaran, nanti kita mau lihat bareng. Kita boleh lihat ya Pak? Boleh, boleh Pak. Jangan kemana-mana dulu. Ingat subscribe Taniling TV dan juga aktifkan loncengnya. Ini kita mulai dari mana ini Pak? Boleh, mungkin nanti kita ke resepsionis dulu Pak, untuk Bapak ngisi buku tamunya. Siap. Kemudian ganti baju, pakai pakaian tamu. Harus pakai ganti baju. Iya, ya? SOP-nya seperti itu Pak. Siap. Baru nanti kita keliling pakai mobil kantor Siap. Ya, ini berarti saya harus ke resepsionis. laporan dulu ya. Ayo Pak. Siap. Saya ganti di sini ya Bapak ya? Iya, bersama Ibu Dayur ya. Selamat pagi Bu. Ya, terima kasih. Ini harus dipakai ya Bu ya? Pakai gasnya. Ini sedang ngasih makan ya Pak ya? Iya, ini kebetulan teman-teman masukan setiap pagi kegiatannya sudah ngasih makan gitu Pak untuk sapi-sapi baik yang di bedok maupun yang di kandang. Oh iya, iya. Boleh tanya-tanya nanti untuk pakannya ya Pak ya? Boleh. Ini kebetulan ada koordinator pasukan Oh. namanya Pak Maskur Pak. Beliau yang bertanggung jawab terhadap pemberian Pakan, pakannya. ya. Silakan. Pak Maskur, Ya, saya Aditya dari Taniling TV. Gini aja ya Pak ya? Ya, Pak Maskur, ya, saya tadi udah diajak Pak Ngurah
muter-muter tadi kebetulan lihat persiapan untuk pakannya. Nah ini saya pengen tanya, kira-kira itu yang dikasih pakan hariannya untuk sapi-sapinya ini apa ya Pak Mas Kir? Gini Pak, kita tahu untuk BPTU Denpasar, sistem pemeliharaannya adalah padang gembalaan. Ya. Tapi tetap karena kondisinya kita sudah over capacity, kita perlu tambahan rumput dari luar berupa rumput potong. Yang sekarang kita pakai rumput gajah grass. Ya. Di situ kita setiap harinya bisa panen antara 8 sampai 10 ton Per hari ya? per hari. Dan itu pakai rumput dalam gajah tadi ya? dalam pemberiannya kita sesuaikan dengan berat badan dari masing-masing sapi yang ada ya. Jadi selain apa rumput itu ada pakan lainnya apa Pak? Kita ada pakan tambahan berupa konsentrat. Konsentrat ya. Kita punya 2 jenis, konsentrat untuk pedet dan konsentrat untuk sapi dewasa. Nah, untuk yang anak-anak sama Ya, yang dewasa. siap. Itu untuk konsentratnya per hari habis berapa Pak? Kita dalam pemberian itu ada juga sama dengan menurut berat badan Pak. Kalau untuk rumput kita pakai 10% dari berat badan. Kalau untuk konsentrat kisaran 0,5 sampai 2,5% dari berat badan. Itu setiap Separuhnya harinya dari rumput ya? Setiap harinya kita kisaran habis 1,5 sampai 2 ton. 2 ton. Ya. Selain rumput konsentrat itu ada pakan lainnya nggak Pak? Kita ada makanan tambahan sebagai makanan pelengkap Pak, Ya. untuk menambah kualitas dari rumput gajah. Kita ada legum indigofera. Oh, indigofera. Ya, itu kita juga buat kombinasi untuk melengkapi kekurangan nutrisi yang ada di rumput. Juga kita di padang gembala ada rumput yang kita tanam jenis Paspalum notatum atau kompotidor, juga ada BD Brassia degumben. Yang itu langsung dikonsumsi di pedok kali Jadi itu. di padang gembalaannya ya. Nggih. Jadi dia terserah mau makan. Nggih. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Pur, Pak. semoga lancar selalu untuk Nggih. ngurus 1084 itu. Ya, Ya, matur nuwun Pak. sama-sama. Penjelasan tentang pakan dari Pak Maskur yang telah selesai Pak, mungkin kita lanjut dari tentang perawatan keswan maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman Waswitna. Oh, Kita siap. lihat Pak. Siap. Ya, siap. Ya, Pak Maskur mari. Terima kasih. Sama-sama Pak. Pak, ini kebetulan teman-teman medik dan paramedik Ya. sedang melaksanakan kegiatan, demikian juga dengan teman-teman Wasdip untuk pelayanan keswannya, kemudian seleksi ternak. Oh. Itu mungkin nanti kalau Bapak ada yang mau ditanyakan tentang perawatan keswannya, ini kebetulan ada Pak Dr. Tono Oh, sebagai koordinator medik paramedik. Nanti Oh, biar ya. beliau yang menjelaskan Pak. Siap. Ya. Baik, kita temu Pak Dr. Tono ya. Ya. Yang mana Pak dokternya Pak? Ini yang lagi melaksanakan pemeriksaan PKB ini Pak. Oh iya. Kita tunggu dulu berarti Pak. Ya. TL kiri. Oh, ini Pak Dokter Tono ya Pak? Iya. Pak Dok, ini ada yang butuh informasi mengenai perawatan kesehatan katanya. Silakan Pak ya, dengan Pak Dr. Tono. Saya minta izin dulu sebentar. Siap. Ya, nanti saya cari Pak Ngurah lagi ya. Baik. Bapak, saya Adit dari Taniling TV. Nggih. Ya, ini saya kebetulan lagi liputan di BPTU HPT. Terus tadi saya ngelihat, maaf namanya siapa dulu? Nama saya Dr. Hewan Selamat Hartono, sering dipanggil Tono, Pak. Nggih. Pak Dokter Tono berarti. Nggih. Pak Dokter Tono tadi lagi apa itu Pak? Kok tangannya dimasukin itu? Oh, tadi kita sedang ada pemeriksaan kebuntingan
Oh, kebuntingan ya. Jadi sapi-sapi yang telah kawin gitu ya, kemudian 2 bulan ke atas itu kita beri penanganan pemeriksaan kebuntingan untuk mengetahui dia itu bunting berapa bulan sampai detik ini. Nah, saya mau tanya Pak Dokter, itu apa yang dilakukan oleh apa yang harus dicek apa untuk kesehatannya atau apa itu yang dilakukan oleh BPTU HPT itu apa aja biasanya? Oh iya, jadi kami kebetulan saya di bagian kesehatan hewan. Jadi kita punya program harian, kemudian mingguan, kemudian bulanan kita ada. Untuk tiap hari itu ada vitaminisasi, ya seperti Mas lihat ya. Jadi kita hari ini ada vitaminisasi, ini dari pedok. Jadi sapi pedok ataupun kandang kita beri vitaminisasi itu setiap bulan sekali. Jadi tiap hari itu kita kontrol kesehatan di pedok maupun di kandang. Itu kita ada jadwalnya, petugasnya. Nah, kemudian untuk bulanan kita per 6 bulan sekali itu kita ada drenching obat cacing. Kemudian juga ada vaksinasi. Vaksinasi kita ada jembrana, kemudian ada SE. Kalau jembrana kita 1 tahun sekali. Kemudian kalau vaksinasi SE itu 6 bulan sekali. Kemudian pencegahan selanjutnya pengendalian penyakit. Jadi kita ada pengambilan sampel untuk pengujian 12 penyakit. Penyakit bibit tentunya. Itu juga setiap sapi dicek gitu ya Pak? Setiap sapi. Jadi Dari per individu. Dari 1084. Iya. Jadi per individu itu kita punya datanya. Jadi ini sakit apa seandainya ada. Itu kita punya datanya. Ada yang bisa diceritakan lagi nggak untuk kesehatannya? Oh iya, jadi kan sapi yang masuk ataupun keluar di sini juga ada penanganan kesehatan. Jadi sapi yang mau masuk itu harus dia kita karantina dulu selama 14 hari. Kemudian kita amati apakah dia ada gejala klinis sakit atau enggak. Bila perlu itu ada pengujian 12 penyakit tadi. Itu di ranahnya pengendalian. 12 penyakit diantaranya ya jembrana, brucellosis, BVD, IBR, anaplasmosis, kan? Kemudian filariasis, trisomaniasis, ya. Itu selalu Kontrolnya di kontrol leptos juga gitu. Berarti itu semua terkoordinir di Iya, Jadi kalau umpamanya sekarang kondisi sekarang kan ada peduli lindungi itu. Oh ya. Nah, ini ada juga kalau mau masuk harus dites semua supaya tidak mengganggu yang Iya, lainnya. jadi ketika dia masuk kita karantina, Karantina. ya kemudian 14 hari kita amati kan selama 14 hari. Ketika dia tidak ada kendala atau gejala penyakit, kemudian sudah teruji kan, semua yang sapi yang mau masuk ke sini, ya kan, itu harus ada uji 12 penyakit. Kalau dia tidak lolos satupun, tidak kita Nggak boleh masuk. nggak boleh masuk. Kita tidak bisa masukkan dia ke breeding, gitu. Jadi itu. Kita mengeluarkan ternak juga begitu sama. Ya, jadi yang keluar pun juga harus bebas dari 12 penyakit itu. Mantap. Jadi kita selalu memperhatikan itu kenapa? Kita juga ada biosecurity. Jadi pas tadi Mas masuk ya, itu ada spray. Nah, begitu. Itu untuk menjaga juga biar penyakit yang dari luar tidak masuk ke dalam. Dan yang dari dalam tidak boleh keluar. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang menjaga kualitas untuk yang dikeluarkan juga. Siap. Kira-kira itu dulu. Pak Dr. Tono, semoga sehat selalu yang amin. Saat ini. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, sami-sami. Mas Adit, kalau sudah selesai dengan Pak Dr. Tono, silahkan. Ini kebetulan ada Mas Edianto sebagai koordinator Waspitna. Barangkali ada yang mau diskusikan mengenai misalnya populasi yang ada di BPTU maupun proses seleksi yang dilaksanakan oleh teman-teman Waspitna. Ya, kami persilahkan. Ini Mas Edianto, Mas Adit. Mas Edi, saya Adit dari Taniling TV. Nanti saya tanya-tanya ya Pak. Mas. Baik, ya. Silahkan, saya mohon izin untuk ketemu teman-teman yang lain yang kebetulan lagi ada pelayanan. Siap. Ya. Makasih Pak Ngurah. Bapak, maaf ganggu pekerjaannya Baik, ini. nggak apa, Mas. Boleh perkenalan dulu Bapak? Siap. Namanya siapa Bapak? Saya kebetulan nama saya Edianto. Bapak Edianto. Saya bertugas di Pusat Pembibitan Pulukan ini sebagai pengawas bibit ternak. Pengawas bibit dan ternak ya? Pengawas bibit ternak. Oh, pengawas bibit ternak. Iya, betul. Itu biasanya pekerjaannya apa Pak Edi? Kalau pengawas bibit ternak kita itu secara umum ya pengawasan, pemeliharaan, sampai mungkin dengan pemurnian dan pemurnian biakan sapi Bali khususnya di BPTU dan pasar itu.
Jadi juga apa ngontrol semua populasi juga ya Pak? Ya, betul. Kalau tadi saya sempat diceritain juga itu kalau populasi di sini kan ada sekitar 1084 ya kalau Iya. nggak salah. Nah itu cara bisa taunya itu betinanya berapa, jantannya berapa, terus yang anak-anaknya pedetnya berapa itu caranya gimana? Saya kan bayangin luas banyak gitu loh. Betul Bapak. Iya. Baik, kebetulan secara aplikasi juga kita memang sudah ada juga. Kebetulan menginduk ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namanya itu aplikasi Ruminan Siap Potong. Di sana ada sistemnya secara online. Jadi memang setiap ada kejadian, maksud saya seperti kelahiran, kematian, penjualan dan lain sebagainya, kita input ke dalam aplikasi. Oh berarti langsung online ke pusat Betul, ya? betul. Nah kalau untuk apa sapinya ini kan pasti ada identitasnya sendiri-sendiri ya? Betul. Nah itu gimana itu bisa tahu si sapi ini namanya ini atau kodenya ini itu? Iya, kebetulan kalau untuk identifikasi kita pakai 2 metode, Pak. Jadi di setiap telinga sapi itu ada namanya chip. Chip ya? Ya. Di ear tag-nya itu? Betul, ear tag-nya chip, dan satu lagi yang manual tulisan tangan kita. Jadi seandainya salah satunya lepas, terjatuh atau hilang, kita masih punya data backup-nya. Oh, jadi biar balance ya. Betul. Apa data? Nggak cuman bergantung sama satu data aja, jadi ada 2 data. Iya, ya? cadangan aku. Ya, mantap. Cara tersendiri supaya nanti keluar bibit yang unggul atau apa gitu, apakah ada treatment kayak gitu? Ya, faktornya memang banyak, Pak ya. Iya. Seperti mungkin ada treatment khusus juga untuk si pejantan, kayak exercise. Jadi memang dia harus olahraga lah mungkin. Gitu ya. Ya, terus Siap. Ya mungkin itu dulu Pak Edi. Baik. Ya terima kasih. Semoga sama-sama. lancar selalu dan yang Amin. penting sekarang sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama, Pak.